Ketika aku menyadari, aku pun melihat. Ketika aku melihat, aku pun bertemu diri sejatiku, dan aku pun tumbuh. Halo teman, berjumpa lagi dengan Pratsna di renunganku yang ke-29 yang kuberi judul Label. Sebuah insight yang aku dapatkan dari cerita pendek yang berjudul Anak Itik. Syams Tabrizi, seorang sufi yang suci, mengisahkan cerita tentang dirinya sendiri sebagai berikut. Sejak masa kanak-kanak, aku dianggap seorang yang tak berguna. Rupanya tak seorang pun memahami diriku. Ayahku sendiri pun berkata, "Kau tidak cukup gila untuk dimasukkan rumah sakit jiwa dan tidak cukup saleh untuk dimasukkan biara. Aku tidak tahu harus berbuat apa denganmu." Aku pun menjawab, "Sekali peristiwa, sebutir telur itik dierami oleh seekor ayam. Setelah telur menetas, anak itik itu berjalan-jalan bersama-sama, mengikuti si induk ayam sampai mereka tiba pada sebuah kolam. Anak itik itu langsung terjun ke dalam air. Induk ayam tertinggal di pinggir kolam sambil berkotek-kotek kebingungan. Nah, Bapakku tercinta, aku sudah terjun ke samudra raya dan merasa kerasan di sana. Bapak tentu tidak dapat mencela aku kalau Bapak memilih tinggal di pantai saja." Teman, bagi Pratsna, cerita anak itik ini jelas berbicara tentang label. Ini nampak sekali pada cara ayah Syams Tabrizi membangun persepsi tentang siapa diri Syams lewat perkataannya yang menganggap Syams tidak berguna. Teman, ada masa di mana hidup kita bukan milik kita. Kita hidup di bawah kalimat orang lain, di bawah penilaian orang lain, di bawah label yang ditempelkan pada kita sejak kecil. Kadang label itu diberikan oleh figur otoritas, oleh orang yang kita hormati, dan kadang juga oleh orang yang kita sayangi. Bahkan bisa terjadi juga oleh mereka yang tidak benar-benar mengenal siapa diri kita. Label yang disematkan pada identitas seseorang bisa menghambat pertumbuhan diri teman. Mengapa? Karena label membentuk persepsi yang mempengaruhi gambar diri seseorang tentang cara bagaimana ia melihat dirinya. Gambar diri yang tidak utuh membuat seseorang sulit untuk memahami kapasitas dirinya, sehingga ia pun tidak bertumbuh. Kadangkala rasa terbatas dan rasa tidak mampu kita sebagai orang tua justru yang kita wariskan pada anak-anak kita, teman. Kita pun melabel anak kita berdasarkan keterbatasan dan ketidakberdayaan diri kita sendiri, sehingga menimbulkan pola asuh yang salah. Ada beberapa hal yang mendorong perilaku pola asuh yang salah menurut Pratsna. Apa saja itu? Yuk kita belajar bersama-sama. Yang pertama adalah inner child yang belum sembuh, yaitu luka masa kecil orang tua yang belum beres, yang cenderung diwariskan kepada anak-anaknya. Sebuah mindset yang diwariskan. Yang kedua adalah
kurangnya kesadaran emosional. Banyak orang tua yang tidak mengenal dirinya sendiri dengan baik. Mereka tidak mengenali perasaan mereka sendiri. Bahkan mereka tidak mampu mengelola emosi dan mengekspresikan emosi dengan sehat. Akibatnya, ketika stres mereka meledak, ketika takut mereka menjadi over control, dan ketika sedih mereka pun memarahi anak mereka sebagai pelampiasan. Lalu, yang ketiga adalah tekanan hidup. Tekanan hidup yang tidak dikelola dengan baik, seperti beban finansial, beban pekerjaan, masalah rumah tangga, hubungan sosial, bisa menimbulkan kelelahan, stres berkepanjangan, dan rasa tertekan, sehingga membuat orang tua terkadang tidak bisa berpikir objektif dan jernih, yang mempengaruhi perilaku pola asuhnya. Mereka menjadi reaktif, bukan responsif. Tapi yang paling menarik bagi Pratsna dari cerita anak itik ini adalah bukanlah pengkondisiannya lewat label yang diciptakan keadaan teman, tetapi pada kemampuan si itik untuk memutus semua mata rantai pengkondisian mental yang salah ini dan akhirnya menemukan diri sejatinya, identitas asli dirinya yang penuh talenta dan kapasitas besar untuk bertumbuh dan berkembang. Ini adalah sebuah proses kesadaran yang terjadi pada diri si itik. Artinya bagi Pratsna, hidup kita, identitas kita bukan ditentukan oleh keadaan, oleh label yang diciptakan situasi dan kondisi kehidupan, atau oleh ide atau gagasan orang lain tentang siapa kita, tetapi ditentukan oleh pilihan-pilihan hidupmu yang dibangun dari kesadaran yang terus-menerus dilatih, sehingga yang kita lihat bukan lagi ilusi, tetapi realita dirimu di mata Sang Sumber yang menciptakanmu utuh dan sempurna adanya. Oke teman, yuk kita mencari ke dalam diri dan temukanlah your true self di sana. Sekian dulu renungan singkatku kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan notifnya ya teman. Dan terima kasih sudah berjalan bersama Pratsna through this channel. Bye-bye.